Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai dari IHSG hari ini 13 September 2021. IHSG hijau ya, sesi 2 karena sesi 1 merah. Saya prediksi tadi 65-2an lah, sekitar sini. Ternyata ditarik hijau gitu. Ini 3 kali candle hijau, cuma sebetulnya ini turun ya dibanding hari kemarin, gitu, minus 0,11%. Iya, IHSG emang baik, dia masih nggak kemana-mana, masih sideways aja. Kecuali dia di sini nih, ini uptrend sebentar, terus ya turun lagi, sideways lagi. Di sini-sini aja. Biasanya sih September naik atau turun, tapi biasanya Oktober di bawah turun dulu sebelum rally akhir tahun, window dressing gitu ya. Oke, yang penting ya IHSG merah, kuning, hijau kita tetap bisa cuan lah gitu ya. Hari ini pagi tadi saya nggak kasih banyak ya, cuma ini aja. Kemarin, ini juga kemarin, kita lanjut hari ini ternyata dikasih 1 kali kesempatan lagi, semoga yang kedua ini sama. Ini kasih ini tapi kayaknya nggak direspon market. Karena istirahat dulu ya setelah UMA. Ini bagus sebetulnya. Dia habis turun panjang, mau coba naik dulu gitu, mau coba sideways dulu di atas setelah turun gitu. Cuma ya memang resistnya 224, 222, 224 itu kuat gitu ya. Terus MACD-nya agak mulai mau sideways kayaknya di resist ini kuat, kecuali kalau break menarik gitu. Terus ini masih belum jalan ya, malah turun lagi gitu. Ini masih belum, tapi ya emang sideways dulu sih kayaknya dia gitu. Terus ini kejemput yang tadi antri ya, terus dibawa ke 103 closingannya kalau nggak salah. Ini untuk dicicil ya, karena kalau trading volumenya belum, ini juga volumenya masih dikit. Jadi sedikit, walaupun ini naik 3,88%, tapi nggak terlalu optimis dengan ini, kecuali direspon market itu baru menarik gitu ya. Itu untuk real sih masih antri aja dulu lah di bawah gitu. Itu kalau saya gitu. Terus ya itu baca aja lah ya di situ. Saya baru join sesi 1 jam 10-an. Ya di sinilah. Ini ya setengah 11-an lah ya. Ini cuma ini nggak direspon, ini oke naik, ini naik. Bahkan kita lanjut sorenya gitu, apalagi ya. Ini paling lama ini nungguin ini. Saya out 460, terus kita tadi masuk lagi di apa namanya, di arah ya, karena ya disambut oleh pahlawan gitu. Jadi ya itu aja sih paling. Apa tadi namanya, last trade-nya apa ya, lupa saya apa ya tadi, karena saya terlalu mantengin SBMA sampai closing, benar-benar sampai closing, nggak gerak kemana-mana karena main di pucuk, jadi nggak bisa ditinggal. Apalagi ya, lupa saya, pokoknya ada deh, scroll aja, lupa juga kayak main apa aja. Itu deh, itu aja. Jadi bingung mau ngomong apa. Pokoknya itu ya, yang mau join grup silahkan, linknya ada di deskripsi gitu. Ini gratis. Bayar sebenarnya, tapi bayarnya pakai doa aja gitu. Oke. Lanjut request tiap hari, terus kadang kalau ada menu swing yang pendek, yang panjang gitu saya kasih, terus
Wajib yang baru join baca pin semua dari atas, itu yang penting-penting dan masih running. Terus pagi saya kasih live thread by chat ya, itu saya kasih. Sore juga kalau ada yang menarik saya kasih. Gitu. Lanjut ke request aja, langsung ke request aja. Bos, ini tadi kita masuk live di sini, cuma closingannya ya saya bilang ada resist dia di 90, enggak 90 sama sini sebenarnya. 90 sama sekitar 88 ini area resist dia. Kalau break bahkan dari 93 itu menarik. Tadi sempat ke 95 cuma nggak kuat gitu. Ini oke sebenarnya. Ini sebenarnya oke. Punya di 87 closing 88 oke lah. Besok kalau dikasih keluar kalau ternyata nggak kuat ya, walaupun ini dia volumenya besar, break volume juga. Kalau 88 nggak kuat, 90 nggak kuat, nextnya 93 nggak kuat, keluar dulu aja. Tapi kalau kuat 93 dia akan lanjut. Cuma kita coba lihat. Acing nggak main di sini. Ya ini masih ada yang punya barang. Kalau brokernya sih kelihatan akumulasi. Cuma kalau bentuk candle gini antara akumulasi dan nyangkut itu kadang beda tipis. Gitu. Jadi ya kemungkinan besok akan naik dulu, entah kuat atau enggak tergantung respon pasar. Kuncinya 88, 90, 93. Gitu ya. SL-nya di mana? Ya mungkin kalau kayak gini jauh ya. Ya 85 sih. 85 itu batas dia. Gitu. Lanjut kan. Bentar. Bentar ya. Lanjut friend. Tren ini masih ketahan di support dia. Sorry, jadi ngeblank. Bentar. Nah ini support dia di 115. Kalau belum punya sih, ya ini support dia sebenarnya kalau mau nampung, cuma lebih bagus di 107. Dan MACD juga masih mengarah ke bawah gitu ya. Trend asing masih keluar 2 hari ini setelah dia akum minggu kemarin, dan ini terlihat dari broker masih ada distribusi gitu dari ini yang besar ya, walaupun terlihat ini masih nampungin akumulasi gitu. Kalau dari overall kalau dihitungnya ini ya sebenarnya masih ada distribusi gitu, diikuti dengan candle merah, cuma ya penahanan dari distribusi ini masih kuat juga gitu, jadi nggak terlalu dalam turun. BKSL lanjut BKSL. Bentar ya. BKSL ini ada resist di 68, cuma dia break closingnya bagus. Ada resist juga sebenarnya di 69 ini, 68 69 ini area resist dia. Closingannya kalau tadi 70 aja itu udah cantik sebenarnya, tapi ya MACD masih strong. Ini juga sedikit lagi crossing konfirmasi uptrend, makanya saya rekomen untuk swing tapi jangka pendek ya, swing pendek. Ambil 67 sampai 63 kalau khawatir besok dikasih area turun dulu gitu ya, kasih ekor dulu ke bawah gitu, karena biasanya kalau udah naik dia merah dulu gitu. Gitu untuk BKSL. Asing masih akum terus-terusan 1 minggu ini, dan di broker terlihat juga masih ada akumulasi. Jadi menarik ini untuk swing ya. Targetnya kemana ya? Join grup aja, nanti saya belum coret-coret ini, cuma ya udah kelihatan sih dari sini. Itu untuk BKSL. Lanjut Budi. Ya. Budi ini juga tadi sempat saya lirik di 185 dan closingannya juga berakhir di 185. Berharap sih besok break dari 189 itu
menarik, targetnya masih jauh kalau belum punya, karena belum punya mending tunggu breakout dari 189. Tapi menariknya tadi rame juga lumayan rame di running trade gitu ya. asing nggak main di sini, broker terlihat ini masih ada distribusi. Jadi distribusi dan ada yang nampung. Jadi distribusi dengan candle hijau gitu. Jadi ngeblank. Lanjut CR, ini gagal arah, bentar ya. UVCR ini hari ini break dari all time high-nya. Menarik, break dari all time high-nya. Tapi dia ini sebenarnya sama IPO begini susah analisa teknikalnya mau kemana, indikatornya belum keluar semua ya. Ini break dari all time high, tapi dia gagal arah tadi di closing. Arah 695, dia closing 690. Ada yang buang di arah. Kalau punya 620, khawatirnya sih karena gagal arah, besok turun dulu gitu ya. Tapi MACD sih ini sementara mengarah ke atas, akan lanjut uptrend. Kalau 620 sih harusnya udah cuan. Kalau saya pribadi kalau gagal arah dan udah cuan, mending saya keluar. Itu kalau saya kayak gitu. Asing masuk hari ini dan dari broker terlihat ada distribusi, yaitu di akhir sesi ada yang buang ya, lumayan banyak barangnya. Jadi kalau saya pribadi kalau gagal arah saya biasanya buang gitu karena agak ngeri-ngeri sedap gitu. Kalau ini gagal arah, saya kurang tahu ini gagal arah atau enggak. Kayaknya sih enggak arah ya. Itu untuk UVCR. Jadi susah buat technical, tapi kalau mau SL ya di all time high sini 640. Kalau punya 620 udah cuan 10% harusnya. Tapi kalau besok itu ya batasnya 640 kalau besok turun gitu. Lanjut NBS punya di 105. Ini saham yang saham yang downtrend. Downtrend ini dan MACD masih sideways aja ini setelah dari downtrendnya dia sekarang sideways. Kalau 105 batasnya di sini teman-teman, di 102 ini batas SL dia ada di 102. Terus kalau mau targetnya cepet sih di sini ya, harusnya di 111 lah, itu area swing baru dia gitu ya untuk PNBS. Ini masih setelah downtrend gitu, dia bikin triple top kuat, habis itu turunnya dalam gitu, 111. Tapi kalau mau view-nya panjang sih masih ya, saya sih masih menghindari pendek maupun panjang karena dia berada di dua indikator ini kalau saya pribadi ya teman-teman. Walaupun asingnya juga 3 hari ini masuk gitu. Bahkan hari ini jumlahnya lumayan besar dibanding rata-ratanya gitu. BNGS. Ya, lihat masih ada juga akumulasi. Akumulasi dari asing terutama ya yang mendominasi gitu. Oke. Lanjut PTP, konstruksi yang mulai sepi lagi, mulai turun lagi, tapi ini masih oke dengan punya di 990 sebenarnya masih oke, cuma jujur ya berharap sih dia turun lagi ke sini ke 835 sebelum nanti rally naik. Akhir tahun biasanya kan konstruksi suka rally gitu, kayak di sini kemarin ada November. Ya ini sebenarnya polanya agak mirip sih. Dia turun bikin area di bawah naik, terus turun dulu sebelum dia naik kenceng. Itu harapannya sih dia di sini turun, area di bawah naik, turun dulu dikit ke sini, baru larinya kenceng lagi. Tapi ya itu hanya apa namanya, hanya market yang menentukan gitu. Kita
Kalau boleh antri sih di sini saya 940 gitu. Tapi kalau udah punya di 990 ya kayaknya sabar dulu dan mending ini ditunggu sampai window dressing Januari atau Desember gitu ya. Untuk PTPP, untuk view-nya untuk swing aja kalau saya gitu. Asing keluar 2 hari ini, broker juga masih ada distribusi, jadi kemarin karena momentum aja naiknya kemudian pada taking profit semua gitu. Jadi oke, tapi view-nya masih Desember atau uh, uh, Januari gitu ya. Mesin arahnya mau kemana? Kalau tanya arahnya mau kemana, kita nggak pernah tahu, bahkan hanya bandar dan Tuhan aja mungkin yang tahu ya. Nah ini MACD memang marah ke atas, semoga crossing. Cuma mesin ini saham MNC Group juga saya pribadi kurang nyaman trading di MNC Group karena analisanya yang dilakukan itu kadang nggak sesuai dengan analisa saya. Ada beberapa parameter yang nggak sama dengan apa yang saya harapkan gitu. Ini kebetulan ada resist dia di 540 mesin. Biasanya kalau kepentok 540 turun lagi, 550 turun lagi, 550 turun lagi gitu ya. Asing terus-terusan keluar, cuma itu tadi kita kadang melihatnya asing keluar tapi ditampung bandar lokal gitu ya, nanti tuker-tuker barang terus makanya agak nggak, saya pribadi kurang cocok, kecuali momentum aja. Saya pernah masuk mesin di sini karena arah pernah masuk di sini, tapi pada akhirnya kelok di atas, nggak bisa jualannya, suspend, besoknya open ARB gitu. Gitu untuk mesin. Manfaatin momentum aja, tapi kalau begini saya sih kurang cocok gitu ya. Dari broker terlihat masih ada masih ada akumulasi. Jadi ya semoga ini tapi naik kenceng tapi volumenya nggak break. Ini menurut saya mungkin akan koreksi dulu kalau besok nggak kuat 550-nya, karena ya ini tadi volumenya nggak break, walaupun indikator MACD-nya ke atas tapi volume nggak break. Ya dan top seller top bayarnya itu aja, karena itu yang main saham sama MNC Group gitu. Ini pendapat pribadi saya, sekali lagi ini pendapat pribadi saya. Mungkin akan, kalau tanya arahnya mungkin dia masih akan sideways dulu di antara 550 dan 500 atau 495 kali ya, antara situ ya. Mungkin kalau bandarnya ini nonton pengen ngebreakin sekalian ya monggo aja, silahkan gitu. Lanjut BRMS, ini saham yang sempat saya tunggu di 92, tapi ternyata waktu di mana ya kemarin tuh 92 sini ya, di sini turun, dia closing 90, besoknya merah lagi. Saya akhirnya memutuskan untuk nggak masuk ke sini, dan sekarang dia bergerak di atas dari garis hijau ini. MACD juga ke atas, cuma volumenya belum break. Kalau besok candle hijau dan low-nya di atas 94 atau low-nya minimal besok, low-nya di hari open besok ya di 95, terus closing di 96 atau 97 atau tetap di 95, itu bagus asal low-nya di 95 gitu. Itu silakan kalau mau untuk swing jangka pendek aja gitu. Ya oke, RMS ini. Asing hari ini akumulasi sedikit setelah beberapa minggu belakang ini keluar dan sempat akum besar di 3 hari yang lalu gitu. Kemudian dari broker terlihat juga masih ada ini masih ada distribusi sebetulnya ya. Kalau kita lihat memang ini akum besar. Nah, yang lain mengikuti distribusi. Jadi overall ini masih ada distribusi. Ketika ingin naik, ada banyak yang taking profit gitu untuk PRMS. Terus AST ini saham yang
terlalu banyak garis-garisnya, saya ikutin dari sini dan menjadi favorit gitu ya. Kemudian sekarang dia coba naik lagi di atas garis merah dan hijau ini. Akan sangat menarik ketika garis hijau ini break dan crossing dengan garis merahnya berada di atas garis hijau ini, berada di atas garis merah ini. Itu mungkin akan apa namanya, uptrend gitu ya. Dan ini kalau lihat wave-nya sih wave 1, wave 2, semoga ini wave 3-nya lebih kencang lagi gitu. Target sih ke sini masih jauh gitu. Ini wave 3-nya ya, kalau ini jadi. Dan kenapa akhirnya saya closing rekom ini, karena saya melihat hanya ini MACD-nya cross ke atas, mengarah ke atas, diikuti volume besar yang break. Nah, kenapa nggak dicoba untuk masuk gitu? Walaupun ada sentimen bahwa si perusahaannya sendiri itu menjual sahamnya gitu ya. Kalau teman-teman cek di keterbukaan informasi bursa itu, bahkan si PT pengendalinya, Persada Inti apa gitu, PIS, itu justru dia malah jualan saham dia gitu. Jadi itu bagi saya, menurut saya sentimen yang negatif untuk saham ini. Cuma ya kalau kita lihat jangka pendeknya ini, satu ini, kedua ascending triangle dia break, oke, menurut saya untuk ambil di closing tadi ya. Tapi ini punya di 199, oke lah, oke banget gitu. Oke, Asing memang nggak main di sini, ini pun jumlah segini udah besar gitu ya di rata-rata dia. Tapi saya anggap asing nggak main. Nah, dari brokernya terlihat ini masih ada overall distribusi gitu ya. Walaupun dia naik kenceng, cuma ini distribusi lotnya juga tebel-tebel, di overnya, bidnya agak tipis gitu. Jadi ini masih ada tekanan jual yang tinggi mungkin. Karena ini saham pernah tinggi banget teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini, saham ini pernah di angka 2.200-an, sekarang hanya 200 rupiah. Hanya saya nggak tahu ya ini sentimen sebelumnya kenapa, cuma ini momen-momen COVID ya, jadi turunnya luar biasa dalam. Sempat nggak sempat gocap sih, sempat 60-an lah ya, 60-an. Sekarang udah di 200, dia mencoba untuk semoga ini uptrend, boleh di hold aja. Tiketnya di 199, oke, masih oke. Targetnya sorry ya, kalau target sih di 212, pendeknya ke situ dulu. SL-nya di mana? Nah, kalau SL-nya sih ini ada support di 198, 197, 198 gitu. Untuk apa ini namanya? Just tadi ya. Lupa saya. LUCK ini kadang rame, kadang sepi, kadang rame, kadang sepi. Ini kayaknya memang ada yang bermain di sini. Kelihatan sih masih apa namanya, konsolidasi dulu ya, dia bikin area konsolidasi dulu di sini. Kalau belum masuk, tadi saya sempat watch, cuma kok kayaknya sepi, jadi saya tinggal dulu. Mending tunggu dia rame aja, karena pergerakannya juga dia itu arah ketika rame, besoknya ya begini gitu ya, agak kalau saya pribadi agak susah untuk diikutin gitu. Karena sepi juga, ramenya hanya karena ya ketika rame jadi rame banget gitu. Just pergerakannya LUCK pergerakannya di situ. Asing jelas ya, main di sini dari broker terlihat masih ada distribusi. Jadi saya belum melihat akan ada tanda naik, cuma tadi sempat muncul di running trade dan saya lirik tapi ternyata nggak gerak gitu. LUCK lanjut, GRA punya di 104. Tadi kalau mau masuk ya LUCK mending tunggu pas rame aja, memang mau manfaatin momen aja. Nah, TGRA ini dia punya resist di 101. Kalau break dari 101, closingannya di atas 101 itu cakep. Cuma ini ambil di pucuk ya, ketika tadi running punya di 104. Ini batas dia sebenarnya 100, atau ketika kita mau ya agak turun di 99 gitu. Kalau
saya sih mending tunggu closingannya di atas 101 atau kalau oke lah kita boleh FOMO di 104, tapi ketika closingannya di 101 ya besok perlu waspada kalau dikasih keluar cuma bungkus aja. Gitu. Tapi nggak main di sini, saya bilang nggak main ya. Dari broker terlihat ini masih ada akumulasi. Jadi ya kadang kalau kayak gini sekali lagi ya antara akumulasi dan nyangkut beda tipis. Jadi kalau besok jebol dari 99 wajib buang aja sih kalau saya. Itu kalau saya tapi ya. Gitu. Kota ini juga ramai hari ini ya, 19 hampir 20% naiknya. Saham ini gimana ya ngomongnya? Saham ini setahu saya ini saham repo, tapi yang kurang di-maintain gitu, kurang menarik. Ya, kalau kita bicara teknikal, oke, MACD mengarah ke atas, tapi diikuti dengan volumenya nggak terlalu banyak gitu ya. Maksudnya dia volumenya besar, cuma nggak terlalu yang gede-gede banget. Sedangkan di sini volume besar cuma naik 10%, di sini volume yang lebih rendah naiknya udah 20% gitu. Ya kalau punya sih ya udahlah ya, kalau udah punya ada resist di 220. Tapi kalau belum punya saran saya tunggu dia break, kalau mau ambil tunggu dia break dari 220 atau tunggu di bawah 185. Itu aja kalau kota. Kalau belum punya tadi ya. Asing keluar terus 2 hari ini dan dari broker terlihat ini masih ada distribusi gitu. Sorry. Ya kalau ini distribusi. Kalau buy overall ini memang kalau saya lihat sih ada distribusi, walaupun bagi teman-teman mungkin ada yang melihat akumulasi gitu ya. Nah ini sekali lagi ini saham katakan repo tapi kurang di maintain gitu. Oke lah kalau mau teman-teman berharap ke sini ya silahkan aja. Tapi kalau saya mending buat cepet-cepet aja gitu. Kalau belum punya mending cepet-cepet aja. Amar ini gerakannya juga cukup volatil ya. Volumenya juga semakin sedikit. Hari ini juga sedikit banget. Jadi kalau saya sih lebih menghindari saham-saham yang enggak, karena style saya mengikuti market aja. Apa yang rame ya kita main di situ, kalau enggak ya saya enggak main di situ. Kalau punya di 312 di sini ya udah agak lama. Ya memang dia punya resist ada di 316. Jadi kalau teman-teman dikasih kesempatan keluar atau BEP gitu keluar aja. Memang ini masih sideways juga MACD-nya. Amar pasti nggak main ya di sini. Nah dari ini bidnya juga tipis-tipis, lotnya tipis-tipis. Jadi saya nggak tertarik juga di saham ini gitu. Kalau nyangkut mau keluar sih saranin pas ada momentum atau ya cut loss pindah ke yang lain yang lebih ramai. Jadi keluar masuknya lebih enak. Kalau dari sini sih terlihat ini masih ada distribusi gitu ya dari brokernya ya, walaupun bid offer-nya tipis-tipis, angkanya sedikit gitu. Kalau saya sih keluar aja. Masih bisa lah untuk keluar di 308 kayaknya masih bisa gitu. CBIG punya di 2920 ambil di bawah ya, ini di sideways dia mungkin nggak buy on weakness juga, tapi ya beli di support dia 2110. Ini punya di 2920 sorry 2910 2920. Break dari 3040 menarik, cuma area dia sideways akan ke 3120 dulu. Itu kalau saya gitu ya. Kalau mau swing ya cocok ini beli di bawah, nanti jualnya ketika di 3120 atau kalau nggak kuat ya 3040 di situ. Itu area swingnya, area dia. Ya memang ini masih sideways gitu. Untuk swing boleh untuk swing. Gitu.
Terus dari broker, dari asing ini masih jual terus ya, taking profit terus, karena udah naik tinggi dia dari broker terlihat juga masih ada distribusi. Jadi teman-teman yang punya ini kalau besok break dari 2.900 hati-hati, atau bahkan 2850 break, saran saya mending buang karena view-nya akan ke 2.700 gitu. Oke, sekian dulu aja. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman tentunya dalam mengambil keputusan. Sukses selalu, sehat selalu, dan bahagia selalu ya pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.